Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emil Pasastrawardana dengan NIM 2412939. Saya dari Prodi PGSD dengan nomor urut absen adalah 16. Baik, di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Dampak Positif dan Negatif Penggunaan Gadget terhadap Perkembangan Karakter Siswa di Sekolah Dasar. Nah, latar belakang dari artikel yang saya buat ini adalah penggunaan gadget di kalangan anak usia sekolah dasar 6 sampai 12 tahun di Indonesia semakin meluas. Data KPAI menunjukkan sebagian besar anak usia tersebut sudah memiliki akses ke gadget. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran anak SD sedang berada di fase perkembangan karakter yang kritis, mencakup moral knowing, moral feeling, moral action menurut Licona. Gadget bersifat dua sisi, bisa menjadi sarana belajar inovatif, namun juga berisiko merusak empati, disiplin, dan kemampuan sosial anak jika tidak terkontrol. Nah, rumusan masalah dari artikel ini atau pertanyaan mendasarnya adalah yang pertama ada apa dampak positif penggunaan gadget terhadap perkembangan karakter siswa SD. Yang kedua ada dampak negatif penggunaan gadget terhadap perkembangan karakter siswa SD. Yang ketiga ada apa peran guru dan orang tua dalam mengendalikan penggunaan gadget pada siswa SD. Nah, selanjutnya ada tujuan dari penulisan artikel ini. Tujuannya adalah menganalisis dampak positif dan negatif penggunaan gadget terhadap perkembangan karakter siswa SD, serta mendeskripsikan peran guru dan orang tua dalam mengendalikan penggunaan gadget tersebut. Nah, kita langsung masuk ke dalam pembahasannya. Pembahasan yang pertama dari artikel ini adalah yang pertama atau A, dampak positif penggunaan gadget terhadap perkembangan karakter siswa sekolah dasar. Yang pertama ada peningkatan literasi digital dan kemampuan belajar mandiri. Salah satu dampak positif yang paling nyata dari penggunaan gadget adalah peningkatan literasi digital siswa. Melalui gadget, siswa sekolah dasar dapat mengakses berbagai sumber informasi, tutorial, dan konten edukatif yang mendukung proses belajar mereka secara mandiri. Kemampuan Kemampuan mencari, memilih, dan mengolah informasi dari internet merupakan keterampilan abad ke-21 yang sangat dibutuhkan. Ketika siswa belajar menggunakan gadget secara bijak untuk menyelesaikan tugas atau menjawab rasa ingin tahu mereka, secara tidak langsung mereka mengembangkan nilai kemandirian dan tanggung jawab dalam belajar. Yang kedua ada pengembangan kreativitas dan ekspresi diri. Gadget menyediakan berbagai platform kreatif yang memungkinkan anak-anak untuk mengekspresikan diri mereka melalui seni digital, musik, cerita bergambar, animasi sederhana, dan konten kreatif lainnya. Menggambar, perekam video, dan editor foto yang tersedia di gadget memberikan ruang bagi anak untuk mengeksplorasi bakat dan minat mereka. Yang ketiga ada peningkatan akses terhadap konten nilai dan moral positif. Tidak semua konten digital berdampak negatif. Berbagai platform digital saat ini menyediakan konten edukatif yang kaya akan nilai moral dan karakter, seperti serial animasi bertemakan kejujuran, persahabatan, dan kerja keras. Aplikasi dongeng interaktif serta game edukatif yang mengajarkan strategi dan kerjasama. Ketika orang tua dan guru secara aktif mengarahkan anak untuk mengakses konten-konten berkualitas tersebut, gadget dapat berfungsi sebagai media penguatan nilai karakter yang sangat edukatif. Nah, jadi gadget ini tidak hanya memiliki dampak negatif, tapi juga memiliki dampak yang sangat positif, seperti yang telah saya sampaikan barusan. Nah, materi selanjutnya kita ada dampak negatif penggunaan gadget terhadap perkembangan karakter siswa di sekolah dasar. Yang pertama,
Ada kecanduan gadget dan melemahnya disiplin diri. Dampak negatif yang paling sering dilaporkan dari penggunaan gadget yang berlebihan pada anak adalah kecanduan atau ketergantungan. WHO telah mengakui gaming disorder sebagai gangguan mental yang perlu mendapat perhatian serius. Anak yang kecanduan gadget cenderung sulit mengendalikan diri, mudah marah ketika gadget diambil, mengabaikan tugas dan kewajiban, serta mengalami gangguan tidur. Kondisi ini secara langsung melemahkan nilai-nilai karakter seperti disiplin, diri dan tanggung jawab dan ketekunan yang seharusnya dikembangkan pada usia sekolah dasar. Nah, yang selanjutnya ada yang ketiga atau yang kedua ada penurunan empati dan kemampuan bersosial. Penggunaan gadget yang berlebihan berpotensi tinggi mengurangi interaksi tatap muka antar anak dengan teman sebaya dan anggota keluarganya. Yang ketiga ada paparan konten negatif dan perilaku agresif. Paparan konten negatif adalah salah satu risiko terbesar penggunaan gadget tanpa pengawasan adalah anak yang terhadap konten yang tidak sesuai dengan usianya seperti kekerasan, pornografi, ujaran kebencian, dan informasi yang menyesatkan seperti hoax-hoax. Materi selanjutnya adalah peran guru dan orang tua dalam mengendalikan penggunaan gadget pada siswa sekolah dasar. Yang pertama ada peran orang tua sebagai pendamping. Utamakan utama Orang tua merupakan pihak pertama dan utama yang bertanggung jawab atas penggunaan gadget anak di rumah. Beberapa strategi yang dapat diterapkan orang tua antara lain bisa menetapkan aturan penggunaan gadget yang jelas dan konsisten, mendampingi anak menggunakan gadget, memiliki konten dan aplikasi yang sesuai dengan usia, serta menjadi teladan dalam penggunaan gadget yang sehat. Yang kedua, ada peran guru dalam mengintegrasikan literasi digital yang sehat. Guru memiliki peran strategis dalam membantu siswa mengembangkan hubungan yang sehat dengan teknologi digital. Dalam konteks kurikulum Merdeka, guru didorong untuk mengintegrasikan literasi digital sebagai bagian dari profil pelajar Pancasila, khususnya dimensi nalar kritis dan kreatif. Yang ketiga ada kolaborasi guru dan orang tua atau sinergi yang diperlukan. Pengendalian penggunaan gadget yang efektif tidak dapat dilakukan secara terpisah oleh sekolah maupun keluarga semata. Diperlukan kolaborasi sinergis antara guru dan orang tua dalam membangun ekosistem digital yang sehat bagi anak. Nah, kesimpulan dari dari artikel yang saya sampaikan barusan adalah berdasarkan hasil kajian yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa penggunaan gadget memberikan dampak yang bersifat dua sisi terhadap perkembangan karakter siswa sekolah dasar. Dampak positifnya mencakup peningkatan literasi digital, pengembangan kreativitas, kemampuan belajar mandiri, dan akses terhadap konten bermuatan nilai positif. Sementara itu, dampak negatifnya meliputi risiko kecanduan, melemahnya disiplin diri dan empati, paparan konten tidak sesuai usia, perilaku agresif, serta terkikisnya nilai-nilai spiritual anak. Dampak yang muncul sangat bergantung pada bagaimana, berapa lama, dan konten apa yang diakses anak melalui gadget. Nah, sekian penyampaian presentasi saya dari artikel tersebut. Sekian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.